Pemerintah memprediksi 123 juta orang akan melakukan perjalanan mudik. Jumlah ini sangat besar dan menjadi kewaspadaan bersama. Lantas bagaimana evaluasi pelaksanaan arus mudik dan arus balik Lebaran 2023? Kita akan bahas selengkapnya dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Dan ada Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Aan Suhanan. Selamat pagi Pak Muhadjir, selamat pagi Pak Aan. Pagi. Selamat pagi. Pagi Bapak-Bapak, saya mau ke Pak Aan terlebih dahulu. Pak Aan, apakah memang sudah benar kalau berdasarkan pantauan pihak kepolisian hari ini adalah hari terakhir puncak arus balik Pak Aan? Kita melihat evaluasi angka-angka yang kita prediksi, ya, sampai saat ini tersisa 13,4%, ini kurang lebih, Pak. Terutama yang 2 gerbang dari Bandung maupun dari Jawa, Cikatama dan Kalur Utama. Jadi sisanya kalau dari realisasi tahun lalu ini sekitar 161.000 kendaraan yang belum kembali. Ini kemungkinan hari ini adalah hari terakhir untuk musim mudik maupun balik ya tahun 2023. Karena kalau kita lihat evaluasi tahun lalu, puncak arus balik itu ada di angka 170.000 kendaraan. Jadi 13% masih belum kembali, ini kurang masih lebih di bawah angkanya puncak arus balik. Oke, jadi kurang lebih 13%, kurang lebih 161.000 masih belum kembali. Pak Muhadjir, kalau Pak Muhadjir menilai secara keseluruhan evaluasinya seperti apa Pak sampai hari ini? Ya, Mbak Valen, saya perlu ingatkan bahwa Lebaran itu bukan hanya cuman arus mudik, arus balik ya, yang kita hitung. Jadi langkah-langkah strategis pemerintah itu mencakup memastikan ketersediaan bahan pokok. Kemudian di samping tersedia juga terjangkau dan terdistribusi dengan baik. Dan kita juga mewaspadai kemungkinan terjadinya lonjakan harga terhadap komoditas tertentu, misalnya bawang merah, bawang putih, gula pasir, minyak goreng, beras, itu kita waspadai betul dan kita saksikan sendiri. Bapak Presiden langsung turun lapangan ngecek pasar-pasar, itu untuk memastikan bahwa bahan pokok untuk Lebaran ini betul-betul aman. Ya. Kemudian di samping itu juga dari Kemensos dan Badan Ketahanan Pangan menyediakan beras untuk 21 juta keluarga penerima manfaat, untuk memastikan mereka warga yang tidak mampu juga bisa menikmati Lebaran. Gitu ya. Kemudian juga BBM itu di samping stok harus ada, distribusi harus merata, dan juga bisa memudahkan para pengguna atau yang akan memakai. Misalnya sudah ada kebijakan dari Dirut Pertamina kemarin tidak memberlakukan My Pertamina, sehingga semua konsumen boleh belanja BBM sesuai dengan kebutuhan, tidak ada pembatasan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ketersediaan layanan di destinasi wisata yang aman, menggembirakan, dan tentu saja semarak. Dan tentu saja baru yang terakhir bicara tentang lalu lintas tadi yang jalur mudik, jalur arus balik yang tadi sudah disampaikan oleh Pak An. Secara umum tahun ini semuanya berjalan lancar, jauh lebih baik dibanding tahun lalu. Gitu. Dan juga tadi juga Pak An sudah menyampaikan arus mudik, puncak mudik itu tidak seperti tahun lalu yang kurvanya hanya satu. Gitu. Sekarang ini tersebar sampai H+8 ya, sampai hari ini sampai besok. Ini menyebabkan penanganan lalu lintas baik di jalur tol maupun arteri itu berjalan dengan tidak membuat kita pusing gitu, karena longgar gitu, walaupun perlu waktu yang cukup panjang, tetapi banyak sekali kemudian baik yang dilakukan yang tersedia, baik para pengguna jalan maupun dari pihak aparat, terutama pihak kepolisian. Baik, yang Pak Muhadjir, penting adalah kalau kita lihat pelaksanaan di Tol Trans Jawa, di pelabuhan ini semua hampir bisa diapresiasi oleh masyarakat, bisa dikatakan sukses. Kalau dari catatan Pak Muhadjir, apakah ada yang masih harus diperbaiki? Mungkin di jalur arteri atau di mana Pak Muhadjir? Jalur arteri tahun ini itu kita sudah berkoordinasi dengan pemerintah
daerah setempat, terutama di wilayah Jawa dan Kapolda di seluruh wilayah Jawa itu sangat baik. Mereka ketika kita misalnya melakukan kebijakan arus one way ini, Mbak Valens, itu untahan dari jalur tol itu dibikin merata seluruh kota aglomerasi, tidak terpusat di salah satu kota besar tertentu saja, sehingga kepadatan di salah satu kota bisa dihindari, kepadatan ekstrim maksud saya. Di samping itu dengan masuknya kendaraan-kendaraan yang mestinya dekat melewat jalur tol tapi muntah di jalur arteri yang tersebar, itu kan juga otomatis bisa meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar karena mereka kemudian bisa jalan-jalan, bisa belanja dan seterusnya. Jadi kita pemerintah tidak hanya memikir bagaimana perjalanan lancar, tetapi juga bagaimana redistribusi ekonomi agar bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat ikut bergembira dalam rangka mudik ini. Mulai dari yang paling bawah penjajah jalanan ya, di jalan-jalan arteri maupun di jalan tol dan juga masyarakat juga ikut menikmati semuanya. Oke, saya mau ke Pak Aan. Pak Aan, tadi Pak Muhadjir sempat menyinggung soal muntahan dari dampak one way ini. Mungkin ada beberapa masyarakat yang mengatakan, oh saya jadi terganggu karena harus beraktivitas, bukan harus arus balik. Tapi karena one way terpaksa harus lewat jalur arteri. Sejauh ini dari evaluasi yang dilakukan, apakah ada temuan kendala-kendala seperti itu Pak Aan? Temuan-temuan yang signifikan ini kendala tidak ada, Pak Valen. Kami evaluasi di beberapa ruas jalan, terutama di arteri, pantura, tengah, dan selatan. Ini sampai hari ini tidak ada hambatan yang signifikan. Semua bisa dikelola dengan baik. Artinya tidak ada kemacetan lalu lintas, ya. Karena kami lihat kendaraan pun masih terus berputar. Ada beberapa titik memang yang dilakukan rekayasa lalu lintas. Yang pertama di Jawa Tengah, di jalur tengah, ini di Gemolong, Bawah Bumi Ayu, kita lakukan rekayasa lalu lintas berupa buka tutup ya, one way. Ini untuk memprioritaskan saudara-saudara kita yang akan mudik maupun balik kemarin. Ya. Kemudian di Jawa Barat juga demikian, di jalur selatan, di Nagrek, Limbangan, kita terpaksa harus melakukan rekayasa lalu lintas ya berupa one way juga di sana karena kapasitas jalan dibandingkan dengan volume kendaraan yang ada saat itu, ini mengharuskan kita melakukan rekayasa lalu lintas. Jadi secara umum sebenarnya dampak dari pemberlakuan one way ya ini tidak signifikan, artinya masih bisa kita kelola. Memang mungkin ada beberapa kebiasaan masyarakat kita, terutama yang menggunakan roda 2, roda 4, Pak. Itu biasa menggunakan tol, begitu menggunakan arteri, emang waktu tempuhnya agak lama. Itu aja. Baik. Jadi memang ada dampaknya, tapi masih terkontrol, begitu ya Pak Aan ya. Pemirsa, betul. Kami masih akan kembali untuk Anda dalam Selamat Pagi Indonesia, masih bersama Menko PMK dan juga ada Dirgakum Korlantas. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Kita akan lanjutkan lagi dialog kita pagi hari ini dengan Menko PMK, ada Muhadjir Effendi dan juga ada Dirgakum Korlantas Polri, ada Brigjen Aan Suhanan. Saya mau ke Pak Muhadjir terlebih dahulu. Pak Muhadjir, pasti ada saja masyarakat yang membandingkan, oh tahun lalu begini, mudik dan arus balik lebaran, tahun sekarang seperti ini. Kalau catatan evaluasi dari Pak Muhadjir dibandingkan dengan tahun lalu, mulai dari lalu lintas, kebutuhan pokok, sampai dampak-dampak lainnya, apa yang menjadi catatan untuk pemerintah, Pak Muhadjir? Ya benar itu soal masyarakat. Masyarakat itu ketika lancar juga banyak yang ngeluh karena nggak ada cerita untuk pulang dibawa mudik gitu. Karena mereka senang sekali kalau bermacet-macet. Jadi ini memang soal pilihan, tapi saya secara umum melihat ini masyarakat merespon dengan sangat positif penanganan mudik tahun ini, dan itu suatu hal yang baik untuk kita jadikan pelajaran, untuk dijadikan catatan untuk tahun depan. Memang ada beberapa catatan, ini saya ingin sampaikan Mbak Valen, terutama masalah kecelakaan. Ya ini saya kira penting sekali yang menjadi perhatian kita. Kenapa? Karena kan mudik itu tujuannya bergembira, bersenang-senang itu. Kalau kemudian ada kecelakaan apalagi sampai meninggal dunia itu kan dampak apa hasilnya kan jadi sebaliknya kan gitu.
Jadi berdasarkan laporan dari Jasa Raharja, angka kecelakaan sampai H+7, jadi jam 00 tadi malam, gitu, itu 3.378 kejadian atau turun 27% dibanding tahun 2022. Jadi walaupun volume mudiknya naik drastis, tapi angka kecelakaannya turun. Kemudian korban kecelakaan itu 6.686 orang, turun 25% dibanding tahun 2022, yaitu 8.949 orang. Kemudian yang meninggal, korban meninggal 755 orang, berarti turun 40% dibanding tahun-tahun lalu. Dan sebagian besar korban ini terjadi di luar tol, ya, di jalur-jalur arteri. Dan ini nanti akan kita adakan evaluasi yang lebih cermat, titik-titik mana yang menjadi hotspot ini, yang titik-titik rawan ini nanti akan kita jadikan bahan diskusi dengan Pak Korlantas, dengan Pak Aan juga, dengan Menteri PUPR dan Menteri Perhubungan. Mengenai yang lain, termasuk pangan, sejauh ini saya lihat aman-aman saja, tidak ada keluhan, tidak ada yang sampai komplain misalnya harga-harga mahal dan seterusnya. Kemudian juga BBM, saya kira tidak ada isu BBM pasokan terlambat atau apalagi tidak ada BBM. Dan ini harus kita apresiasi dari Dirut Pertamina. Kemudian beberapa catatan kecil yang sudah saya kumpulkan. Jadi tadi malam saya sampai jam 1 di kilometer 70 bersama Kasdam, Kapolda Jawa Barat dengan Dirut Jasa Marga, kemudian bersama Bu Bupati. Bupati juga ikut bergabung untuk mengamati perjalanan di kilometer 70. Itu beberapa catatan kecil yang perlu kita sampai nanti akan kita bahas, yaitu pertama, hendaknya masih diperbolehkan membayar tunai untuk mereka yang kehabisan kartu tolnya habis, karena kalau tidak itu akan sangat menyulitkan. Pak Muhadjir, jadi secara keseluruhan catatannya positif untuk pelaksanaan kali ini. Ada banyak aspek-aspeknya, tapi yang menarik tadi adalah soal kecelakaan yang perlu kita bahas. Kita akan tanyakan langsung dengan Pak Aan. Pak Aan, soal kecelakaan, angkanya memang menurun lebih rendah ketimbang tahun lalu. Tapi ada 755 tadi data terbaru yang disampaikan Pak Muhadjir meninggal dunia. Kalau evaluasi dari Korlantas, seperti apa Pak Aan? Betul, saya kira angkanya sama ini dengan angkanya Pak Muhadjir. Walaupun ada penurunan, ini sekitar 13% ya dibanding tahun lalu, operasi ketupat tahun lalu. Namun kita tetap prihatin ya, di suasana kegembiraan harus ada korban meninggal dunia pada saat merayakan Hari Raya Idul Fitri ini. Jadi angkanya sekitar 3.412 untuk tahun ini, Pak Kalen. Kemudian yang meninggal memang ada perbedaan angka dengan Jasa Raharja. Karena kami mencatat meninggal di TKP, ya, ada sekitar 600 lebih untuk korban meninggal dunia. Sementara di Jasa Raharja ada 755. Ini ada perbedaan karena Jasa Raharja basisnya adalah klaim asuransi, sehingga yang meninggal setelah ada di rumah sakit jauh luka berat saat hari kejadian ini bisa saja meninggal di rumah sakit. Kemudian yang memprihatinkan juga korban kecelakaan ini adalah usia produktif, Bapak Len. Usia 20 sampai 30 tahun usianya. Ini menjadi korban kecelakaan. Kemudian dominasi kendaraan roda 2 ya. Roda 2 ini masih mendominasi kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas ya. 71% ya. Sepeda motor terlibat dalam kecelakaan lalu lintas selama operasi ketupat ini. Jadi angka yang terlibat kecelakaan yang adalah pengendara sepeda motor 71% angkanya ya Pak Aan ya. Jumlahnya besar. Pak Muhadjir, kalau angkanya sampai 71% pengendara sepeda motor, perilaku seperti apa yang mungkin harusnya dihindari? Karena mengingat sekarang masih berlangsung arus balik, harus dihindari oleh para pemudik supaya lebih sedikit potensi bisa terjadi kecelakaan seperti itu. Sebetulnya kan sudah ada himbauan, bahkan langkah-langkah teknis yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, juga sektor swasta untuk agar mereka yang mengendarai sepeda motor itu memilih mudik bersama ya, atau arus balik bersama dengan
kendaraan itu akan diangkut dengan truk secara kolektif ke tempat tujuan. Dan ini memang juga sudah mulai disadari oleh masyarakat. Tetapi memang sepeda motor ini kan juga lebih elastisitasnya tinggi, Mbak Valen. Karena dia bisa mampir-mampir ke saudara-saudara, ke tempat-tempat tertentu gitu. Yang ini yang memang tidak bisa dihindari. Bagaimanapun sepeda motor ini memang menjadi moda transportasi favorit, terutama untuk masyarakat kelas menengah ke bawah gitu. Dan juga elastisitas tadi itu, karena itu mungkin akan kita jadikan bahan masukan juga, nanti diskusi lagi nanti dengan pihak Korlantas bagaimana supaya memberikan edukasi yang cukup agar mereka yang berkendara sepeda motor ini betul-betul aman gitu. Nah, sebetulnya juga volume kalau kita lihat dari mereka yang menyeberang ya ke Sumatera dari Jawa, pengendara sepeda motor mengalami turun drastis. Sebaliknya roda 4 mengalami kenaikan. Itu juga menunjukkan bahwa secara ekonomi sebetulnya Indonesia ini memang sudah bangkit dari COVID gitu. Mereka yang semula pakai sepeda motor sudah banyak pakai roda 4 yang menyeberang. Tetapi sekali lagi kita nanti perlu ada langkah-langkah inovatif dari pihak Korlantas bagaimana supaya memastikan bahwa mereka yang berkendara sepeda motor ini aman ketika menggunakannya untuk mudik itu. Baik, walaupun memang mungkin masih ada saja yang hari ini terpaksa harus balik dengan sepeda motor, mudah-mudahan kecelakaannya bisa lebih sedikit lagi dan bisa pulang kembali ke Jabodetabek dengan aman dan selamat. Pak Muhadjir, terima kasih. Pak Aan, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Selamat Pagi Indonesia.